Orang tuanya dijunjung tingginya, orang tuanya dilayaninya. Setiap tetangga melihat ada anak yang masih Islam, ada anak remaja masih Islam, ada pemuda masih Islam, ada pemudi masih Islam, orang tuanya dihormati. Akhirnya tersentuhlah hati. Dan di sini salah satu penyebab orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini akhir zaman, Bapak Ibu. Apakah ada tuntunan yang lebih baik melebihi tuntunan Rasulullah? Apa yang dinyatakan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, inna hadhil ummah la tasluhu illa bima salaha bihi awwaluha. Bangsa ini, umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali mereka meniru apa yang menyebabkan generasi awal-awal dulu baik. Generasi awal dulu itu yang dimaksud oleh Rasulullah, oleh Imam Malik bin Anas siapa? Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah diakui oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar ada di atas akhlak yang paling agung. Lalu para sahabatnya dipuji oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khayra ummah ukhrijat linnas, kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan, yang pernah dimunculkan untuk seluruh manusia. Manusia bisa melihat ketinggian kalian, kemuliaan kalian, kehormatan kalian, dipuji oleh Allah. Wahai Bapak Ibu, pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, penguasa dunia akhirat, memuji para sahabat seluruhnya. Dan tidak hanya sebatas pujian. Lihat di surat At-Taubah ayat 100 bagaimana firman Allah, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang awal-awal lagi pertama-tama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini yang dimaksud sahabat apa bukan? Yang dimaksud sahabat apa tidak? As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang paling pertama lagi awal-awal sekali masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan seluruh yang mengikuti mereka. Siapa saja manusia umat Nabi Muhammad mengikuti para sahabat biihsan, dengan total mengikuti, dengan sebaik-baik mengikuti. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka semua yang mengikuti para sahabat-sahabat sebagaimana Allah ridha dengan para sahabat-sahabat itu. Masya Allah, Pak. Allah janjikan semua sahabat masuk surga, dan siapapun yang meniru para sahabat dijamin juga pasti masuk surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kalau begitu kita lihat bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat dalam membangun keluarga. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik, keluarga tidak akan pernah menjadi baik kecuali apabila umat ini meniru bagaimana Rasul dengan keluarganya, bagaimana para sahabat dengan keluarganya, dan itulah dia yang terbaik. Inna hadhil ummah la tasluh illa bima salaha bihi awwaluha, umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali bila umat ini kembali meniru. Jangan dikatakan, jangan berpikiran mundur lah, meniru-niru generasi sahabat itu berpikiran mundur itu katanya Pak. Itu yang ngomong itu siapa biasanya? Satu di antara 3 orang saja Pak yang ngomong begitu. Jangan niru para sahabat, itu kan zaman dulu, itu berpikiran mundur namanya tuh. Kita ini orang yang hidup zaman sekarang, jadi harus realistis, yang terkini yang harus kita hidupkan. Niru-niru lagi zaman dulu. Yang ngomong kayak gini nggak akan lepas satu di antara 3 keadaan orangnya. Satu, orang jahil yang nggak ngerti tentang sejarah dan masa lalu Islam. Dua, orang munafik. Sebab orang munafik memang menyimpan kebencian kepada Islam, tapi pura-pura menunjukkan diri sebagai seorang muslim. Ini orang munafik, memperlihatkan gaya seorang muslim sementara di dalam dadanya penuh dengan kekufuran dan keingkaran, dan itu nampak dari lisan mereka. Dan yang ketiga, orang yang kiblatnya adalah fulus. Siapa yang bisa bayar, maka dia akan menyampaikan pesan kepada publik sesuai dengan diinginkan yang bayar. Gelar mereka profesor, doktor, kiai, ya, dengan label-label yang sudah sangat tinggi,
mereka dibayar dan mereka menyampaikan pesan-pesan kepada umat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman akan banyak da'i-da'i dan ulama-ulama yang menyeru dari depan gerbang-gerbang neraka Jahannam. Siapa yang percaya dengan mereka, siapa yang memenuhi seruan mereka, dia dan si penyeru akan dicampakkan oleh para malaikat-malaikat neraka ke dalam api neraka. Ini Pak, jadi nggak akan lepas ada 3. Saya ulangi lagi sekali lagi. Siapa yang pertama? Orang-orang jahil, orang Islam tapi jahil, maka dia akan bersangka buruk, meniru para sahabat adalah mundur, ya. Kemudian yang kedua, orang-orang munafik. Dan seluruh orang munafik dalam komunitas muslim, mereka adalah orang-orang sekuler, orang-orang liberal. Paham kita ya? Siapa-siapa tokohnya di Indonesia kan kita udah ngerti ya. Tidak usah saya sebutkan nama-namanya kan? Enggak usah kan? Sebutkan apa bukan? Sebutkan apa tidak? Kalau saya sebutkan, saya masuk penjara. Dianggap ujaran kebencian. Jadi bagus nggak usah. Karena kita udah cerdas semua, udah ngerti siapa yang dimaksud. Nah, yang ketiga baru orang yang kiblatnya adalah fulus. Masalah rumah tangga ini bukan masalah yang sebatas dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa kebanyakan umumnya manusia di muka bumi ini berbangga-bangga dengan keluarga dan keturunan. Anak saya kuliahnya di Kanada, anak saya kuliahnya di Sydney, anak saya kuliahnya di Oxford, anak saya kuliahnya di Cambridge, anak saya kuliahnya, anak saya sudah jadi bupati, anak saya jadi gubernur, anak saya jadi, Masya Allah. Ini orang-orang tua malang Pak, orang-orang tua miskin. Sebab punya anak tidak berguna untuk seorang tua, tapi hanya berguna untuk dirinya saja. Orang tua hanya bisa berkata, itu anak saya. Tapi ketika dia mati, gubernurnya bermanfaat nggak untuk orang tuanya? Tidak. Komisaris utama di sebuah perusahaan bonafit Indonesia bermanfaat nggak untuk orang tuanya? Tidak. Apa yang bermanfaat untuk orang tuanya? Ketakwaan si anak baru bermanfaat untuk orang tua. Di akhirat kelak, Masya Allah, orang-orang tua akhirnya diseret oleh anak-anaknya ke dalam neraka. Sekali lagi saya katakan, rumah tangga bukan hanya sebatas dunia, tapi sampai kepada urusan akhirat. Ini akhir zaman Pak. Sangat banyak anak-anak yang karena kita awam, kita sekolahkan anak kita di sekolah SD umum, lalu ke SMP umum, lalu ke SMA, lalu ke perguruan tinggi. Kita sekolahkan mereka tinggi-tinggi, hidup kita habiskan untuk membesarkan anak. Semua pencarian kita, penuh keringat kita, begadang tetanggang kita demi anak. Ternyata anak hanya dibesarkan fisiknya, dibesarkan gelarnya, ternyata ruhnya tidak kita miliki. Ruhnya diisi oleh barat, oleh timur, oleh setan, sehingga si anak menjadi orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Taib, orang tuanya mati, langsung si anak merampas hasil pencarian orang tuanya atas nama warisan. Bahkan belum lagi mati orang tuanya, si anak sudah mendesak orang tuanya bagi-bagi sekarang. Belum lagi mati Pak, kalau perlu disuntik mati orang tuanya. Ibarat Allah yang kami muliakan, lihat sekali lagi, akhir zaman, awal zaman adalah sama-sama dalam pungkusan zaman. Maka imam dalam zaman ini adalah awal. Ibarat lokomotif dari sebuah kereta yang bergerak dan berjalan adalah paling di depan. Mana ada lokomotif itu di belakang? Ya, di tengah-tengah, paling di depan. Yang paling di depan dari umat ini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, maaf, jangan Bapak Ibu berpikir rumah tangga ini urusan dunia. Siapa yang berpikir rumah tangga adalah urusan dunia, maka dia menjadi sekuler dalam pemikiran, dan dia menjadi murtad dalam keyakinan, dalam akidah Pak. Sebab apa? Rumah tangga adalah urusan agama. Pemikiran sekuler itu adalah memisahkan antara agama dengan dunia. Silakan Bapak Ibu buka kamus